Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Sofi Muhyiddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal dan teman-teman yang sudah online pada perkuliahan kali ini. Saya Naila Mardiah dan dua rekan saya, Mita Mirnawati dan Windy Octavia Anggraini. Kami akan menjelaskan hasil presentasi yaitu Islam dan Kejawen. Adapun presentasi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Apa itu Islam Kejawen? Relasi antara Islam dan budaya Jawa layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Pada satu sisi, Islam hadir dan berkembang dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa. Di sisi lain, budaya Jawa dipengaruhi oleh khazanah Islam yang begitu beragam. Pertemuan keduanya menunjukkan karakter yang khas, berbentuk budaya yang sinkretis, yaitu Islam Kejawen. Pertemuan inilah dapat ditemukan pola simbiosis mutualisme antara Islam dan budaya Jawa. Pola itu bermakna bahwa antara Islam dan budaya Jawa mempunyai keterkaitan yang saling menguntungkan satu sama lain. Akomodasi budaya Jawa terhadap ajaran Islam memiliki asas kemanfaatan yang besar, dan begitupun sebaliknya. Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kata kejawen berasal dari kata Jawa sebagai kata benda yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Kejawen juga merupakan faham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa. Kejawen adalah faham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa. Kejawen mengakui adanya Tuhan Gusti Allah, tetapi juga mengakui mistik yang berkembang dari ajaran tasawuf agama-agama yang ada sebelum Islam masuk. Tindakan tersebut dibagi tiga, yaitu tindakan simbolis dalam religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam seni. Bagi orang Jawa, hakikat kejawen adalah kebatinan, artinya mistisisme atau secara literal adalah ilmu tentang sesuatu yang berada di batin. Islam Kejawen merupakan salah satu laku yang dilaksanakan oleh sebuah aliran kebatinan dan kepercayaan. Masyarakat Jawa mendasarkan hidupnya pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan atau harmoni yang dilandaskan oleh sikap menerima, sabar, awas eling atau mawas diri, anaraga atau andap asor, rendah diri, dan prasaja atau bersahaja. Gaya hidup penganut Islam Kejawen memperlihatkan suatu dimensi yang syarat dengan laku mistik yang merupakan bentukan dari kebudayaan Jawa pra-Islam, seperti kepercayaan mengenai ramalan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang, penafsiran lambang-lambang dan kesaktian barang-barang keramat dan makam. Contohnya adalah sebagian masyarakat Imogiri menganggap sakral makam Raja-Raja Mataram. Rakyat Piyungan Yogyakarta menganggap sakral makam Sunan Geseng di Jalasutra. Rakyat Minggir Sleman mengsakralkan makam Kiai Tunggul Wulung.
rakyat Gunung Kidul mengsakralkan makam Ki Wisanjaya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Oktavia Anggraini. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Islam Kejawen. Islam Kejawen adalah paham keagamaan, perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa, animisme dan dinamisme dengan agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Khususnya di Jawa Tengah yang berpusat di Solo dan Yogyakarta sebagai sentral budaya Keraton Jawa. Agama Islam Kejawen merupakan varian agama Islam yang dianut orang-orang Jawa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam Kejawen. Sejarah perkembangan Islam Kejawen, agama Islam Kejawen berkembang seiring dengan kepercayaan masyarakat Jawa bahwa agama Ageming Aji yaitu agama yang dianut oleh rakyat berdasarkan agama yang dianut rajanya, yaitu pada seorang raja Panembahan Senopati pada tahun 1588 sampai 1601 sebagai Raja Mataram Islam pertama, dapat dikatakan sebagai founding father dari agama Islam Kejawen. Dilanjutkan putranya yaitu Sultan Agung atau Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645. Setelah menjadi raja bergelar Panembahan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam Kejawen yaitu strategi yang dilakukan oleh Sultan Agung. Salah satunya menaklukkan Kesultanan Pesisiran yang didukung oleh kaum pesantren. Memadukan dua lingkungan budaya pesisiran yaitu sastra budaya agama Islam yang berbahasa Arab dan pendalaman yaitu sastra budaya yang berpusat di istana kerajaan-kerajaan Jawa. Memadukan kalender Saka dan Isam. Kalender Saka yang berdasarkan peradaan matahari diubah menjadi kalender Jawa berdasarkan peredaran bulan dan perhitungan kalender Hijriyah Islam. Nama-nama bulan disesuaikan dengan nama-nama bulan dalam bulan Hijriyah menjadi Suro, Sapar, Mulud, dan lain-lain. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Mita Mirnawati akan melanjutkan presentasi. Saya ingin menjelaskan konsep Islam Kejawen dan ajarannya. Islam, seperti semua agama lain, bukanlah entitas monolitik dengan serangkaian ide dan praktik yang terbatas dan pasti. Menurut Niels Mulder, kata kejawen lebih dapat dipahami jika dimaknai dengan Javanisme. Di satu sisi Islam dan kejawen dianggap sebagai prinsip yang terpisah antara agama dan tradisi. Dari pendapat tersebut, kemudian muncul pandangan bahwa para pemeluk Islam kejawen adalah masyarakat muslim namun tidak menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Di sisi lain, dengan menempatkan perspektif sinkretisme, Islam dan kejawen dianggap sebagai sesuatu yang telah berpadu dengan sempurna. Karena itu, Islam kejawen memerlukan pemaknaan sosiologis. Karena sinkretisme yang terjadi di dalamnya berarti sinkretisme yang muncul secara independen sebagai bagian dari perbedaan diskursif yang berasal dari agama dan budaya yang sama. Artinya, sinkretisme dalam Islam kejawen merupakan bentuk penetrasi Islam sebagai budaya dominan ke dalam kebudayaan kejawen. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa Islam dan dunia mistik kejawen telah menjadi dua bidang wacana yang saling bergantung satu sama lain, sehingga keduanya bukan merupakan ranah yang eksklusif. Dalam konteks ini, sinkretisme dalam kejawen diyakini sebagai sesuatu yang sangat abstrak
Cara pandang metafisik diperlukan oleh mereka untuk melihat diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitarnya secara objektif. Pandangan di atas pada gilirannya membentuk pola pikir penganut kejawen yang memperlihatkan suatu dimensi yang satu dengan laku mistik yang merupakan bentukan dari kebudayaan Jawa pra-Islam, seperti kepercayaan mengenai kejadian yang akan datang, penafsiran lambang-lambang, dan kesaktian barang keramat dan juga makam. Untuk ajarannya sendiri, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran kejawen yaitu mengarahkan insan sangkan paraning dumadi, atau dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan, dan membentuk insan seia sekata dan dengan Tuhannya. Manunggaling kawula lan Gusti, atau yang berarti bersatunya hamba dan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran kejawen memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, mamahayu hayuning pribadi, yang berarti sebagai rahmat bagi diri pribadi. Mamahayu hayuning keluarga, sebagai rahmat bagi keluarga. Yang ketiga, mamahayu hayuning sasama, sebagai rahmat bagi sesama manusia. Dan yang terakhir, mamahayu hayuning buana, yang berarti sebagai rahmat bagi alam semesta. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa konsep Islam kejawen yaitu agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiuitas Islam dengan warna Jawa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda sekalian. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.